Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya, jangan. Agama tidak bisa dipisahkan dengan politik. Bapak Ibu sekalian, ini ya catatan. Agama tidak bisa dipisahkan dengan politik. Karena agama dan politik ini berkelindan jadi satu. Kalau kita mau melaksanakan ajaran-ajaran agama kita secara luas di sebuah negeri yang memiliki konstitusi seperti Indonesia, maka semua harus ada aturan-aturannya, ada regulasi-regulasinya. Aturan regulasi itu ditetapkan melalui mekanisme politik. Ya, agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Tetapi agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan. Ini berbeda. Jadi ini berbeda. Agama pasti berhubungan dengan politik dan sebaliknya. Tetapi jangan gunakan agama untuk memenuhi keinginan merebut kekuasaan. Tidak boleh karena berbeda pilihan, kemudian yang beda itu dikafir-kafirkan. Kita masih ingat kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik. Kita punya sejarah tidak baik. Beberapa waktu yang lalu ketika pilihan gubernur Jakarta, kemudian 2 pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaannya. Di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita jaga agama yang kita yakini ini, agama yang kita pegang teguh di dalam hati kita ini, kita jaga agar tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan memperebutkan posisi-posisi kekuasaan. Jangan mau agama dirusak. Saya yakin umat Buddha mampu, terutama Majelis Yusren Sosu ini, seluruh jamaatnya mampu untuk menjaga agama yang kita pegang teguh ini dari kotornya aktor-aktor politik yang ingin menggunakan agama untuk merebut kekuasaan. Saya titipkan ini betul. Di banyak kesempatan saya selalu sampaikan, agama jangan digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Memang agama tidak bisa dipisahkan dari politik, tapi agama jangan pernah jadikan sebagai alat politik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita berharap momentum yang berharga ini bisa meningkatkan motivasi kita semua dan tentu mendorong semangat setiap umat MNS BDI menjadi semakin bersemangat dalam ikut membina dan membimbing spiritualitas, kedamaian dan kesejahteraan umat Buddha di Indonesia. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen Dimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Anas Supriyadi MPD, dan juga Kepala Kuil Shoransan Hoseiji Yang Arya Ryosho Tozawa. Untuk selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Menteri Agama bisa mengambil posisi di hadapan podium dan dalam hitungan 1, 2, 3 bisa meletakkan tangannya di atas permukaan screen. Baik, Bapak Menteri, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3.
dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Yang pertama-tama akan diserahkan cenderamata oleh Ketua Umum MNS BDI Ibu Aiko Senosunoto kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Ibu Aiko kami persilakan. Yang berikutnya Ibu Aiko akan menyerahkan cenderamata kepada Ketua Umum Permabudi. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Yang Arya Rio Shotozawa untuk berkenan menyerahkan cenderamata kepada Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu, mohon perkenan bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh menghadap ke kamera. 1, 2, 3, sekali lagi masih diabadikan momen ini untuk rekan-rekan media, juga silahkan diperbolehkan untuk mengambil foto dan mengabadikan momen ini. Baik, masih oke, terima kasih, mohon tetap berada di tempat. Dan untuk Suara Melintang Jakarta dan juga Senandung Suara Emas MNS BDI dipersilahkan untuk bergabung dan berfoto bersama. Inilah dia Bapak Ibu umat MNS BDI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Muatan Pak. Yang pertama, yang kedua, tolong dijaga agama jangan sampai digunakan sebagai alat kepentingan politik. Agama tidak terpisah dengan politik dan sebagainya. Politik itu dijiwai dengan nilai-nilai agama, tetapi jangan digunakan agama sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Ya, menyalahkan yang lain karena berbeda pilihan, karena dasar-dasar nilai-nilai agama kita. Ini hal yang menurut saya harus sama-sama kita jaga sebagai masyarakat. Oke, Pak, terkait Karmin gimana Pak? Begini ya. Pak, terkait Karmin Pak.